Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat ya. Belum jam-jam rawan ngantuk. Ya Pak. Biasa kita habis isya makan lalu kemudian tidur. Kita mengulang sekali lagi untuk mendapatkan keberkahan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Kecamatan Nunukan sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Nunukan. Alhamdulillah beliau hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan kita. Berkumpulnya para umarak dan ulama ini menunjukkan negeri kita ini insyaallah aman. Amin. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan pula para ulama. Ini banyak betul dari ulama hadir malam ini. Dan guru kita bersama Rahmatullah Bismillah, kemudian Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Nunukan Kiai Dr. Imam Malik. Dari ujung sana para imam masjid sudah berkumpul, dan Ustaz Irfan kemudian ada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Bapak Hafiz, kemudian ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Haji Said Abdullah Ishaq. Mudah-mudahan beliau yang kedepannya menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama. Amin. 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 Di samping beliau ada Bapak Haji Asgar, juga pejabat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Para alim ulama yang duduk di sudut-sudut tempat ini, mohon maaf jadi tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi kesempatan kami. Di ujung sana ada Ustaz Eko, sudah lengkap alim ulama ini. Sebenarnya kalau sudah begini, kalau sudah ada air itu, maka wudhu itu wajib, tayamum itu hilang. Kami di sini hanya sebagai tayamum. Tapi insya Allah kami telah diamanatkan oleh pengurus yang tidak memberikan sedikit hal yang dapat kita ambil berkahnya pada malam hari ini. Pada malam hari ini membawa pulang berkat dan membawa pulang berkah. Ya, berkatnya sudah dibagi pengurus tadi. Ini berkahnya insya Allah kita ambil semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita terima sampai pada malam hari ini. Mulai dari kita bangun dari pagi, dari mati yang sebentar itu, ahyana ba'da ma'amatana, dari mati kita yang sebentar yang kita bangun dan melakukan aktivitas harian sampai pada malam hari ini kita berkumpul bersama muslim. Adalah nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada kita semua yang hadir. Maka itulah yang senantiasa patut kita syukuri bersama.
Ada sebagian orang di luar sana Pak, yang mungkin ingin hadir seperti kita, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diberikan keislaman, tapi tidak mungkin diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sedang terbaring lemah di rumah sakit, sedang terbaring kaku di rumah sedang sakit. Maka kita yang masih dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sampai pada malam hari ini, mesti benar-benar kita syukuri. Kemudian selanjutnya selawat beriring salam kepada junjungan kita, kepada manusia agung dan mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita senantiasa lanjutkan sejak awal sampai pada seterusnya nanti, menjadikan kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak nantinya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa pada malam hari ini kita hadir bersama atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak nikmat yang kita terima sampai pada malam ini. Ada nikmat kita sehat, ada nikmat kita bahagia, ada nikmat kita mudah berjalan sampai ke masjid. Tapi sesungguhnya Syekhul Islam Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan 5 nikmat itu. Ada 5 nikmat yang diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali. Nikmat pertama adalah nikmatul khalqi wal ijadah. Nikmatul khalqi wal ijadah. Nikmatul khalqi wal ijadah adalah nikmat perwujudan kita sebagai seorang manusia. Kita malam hari ini Pak, kita ditakdirkan dilahirkan sebagai seorang manusia. Bayangkan kalau kita jadi kambing Pak. Kalau kita jadi kambing, jadi sapi, mendekati Zulhijjah, was-was sudah itu. Kita kayak ini untuk dikorbankannya atau tetangga kita. Ya. Kalau kita malam hari ini menjadi nyamuk, siap-siap sudah orang-orang lagi bakar obat nyamuk dan sebagainya untuk mengusir nyamuk. Maka kita perwujudan yang sempurna khalqi wal ijadah, nikmat terbaik kita menjadi seorang manusia. Pada khalaqal insana fi ahsani taqwim, kita diciptakan dalam bentuk yang baik dan sempurna. Maka ini nikmat pertama yang mesti disyukuri. Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam klasifikasi Imam Al-Ghazali adalah nikmatul ruhi wal ajsam. Setelah kita diciptakan menjadi seorang manusia, kita dibentuk dengan adanya ruh di dalam diri kita. Kalau tidak ada ruh di dalam diri kita, kita mungkin kayak robot, jalan diperintah mesin sampai waktunya meledak baterainya meledak. Ya. Tapi kita diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan jalan kemana kita, untuk menggerakkan jasad yang baik ini ke arah mana kita mesti menjalankan kehidupan ini. Maka nikmat kedua yang terbaik itu adalah nikmatul ruhi wal nikmatul ruhi wal jasad. Nikmatul ruhi wal ajsam, nikmat ruh pada jasad. Lalu yang ketiga ada nikmatul taufik wal rasyad. Nikmatul taufik wal rasyad itu nikmat kita diberikan roadmap dalam kehidupan ini. Kita diberikan petunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali.
mulai dari kita kecil sampai kita saat ini. Kita diberikan roadmap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nikmat terbesar yang perlu kita syukuri, bahwa kita hidup tidak sekedar hampa, tidak sekedar begitu-begitu saja. Tapi kita diberikan jalan bahwa kita bersekolah, kita mulai berpendidikan, kita mulai selanjutnya bekerja, berdagang dan sebagainya sampai kita mati nanti. Kita diberikan roadmap oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk. Itulah nikmat taufik wal rasyad. Dan yang keempat ada nikmatul hidayah, nikmatul hidayah wasyadat. Nikmatul hidayah wasyadat ini adalah bimbingan atau petunjuk bagi kehidupan kita. Inilah yang kita minta kepada Allah 17 kali sehari semalam. Alhamdulillah malam ini kita rame Pak. Kita maulid di mana-mana rame. Mudah-mudahan sholat 5 waktu kita juga seperti ini. Karena bayangkan kalau kita sholat subuh sebanyak ini, bagaimana kekuatan Islam itu menjadi benar-benar luar biasa. Maka mudah-mudahan tidak hanya menghadiri maulid kita rame, tapi bagaimana sholat-sholat 5 waktu itu masjid tetap ramai seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikmat keempat itu adalah nikmatul ruhi wassalam. Itulah yang kita mintakan 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa tetap di jalan yang lurus. Agar di dunia ini banyak betul melencengnya Pak, ke kanan, ke kiri. Tapi ketika kita bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan terbaik kita bisa berjalan dengan lurus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang terakhir, nikmat kelima dalam klasifikasi yang Imam Al-Ghazali itu adalah nikmatul mazaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikauni sayyidul ibadah. Nikmat diciptakannya, dilahirkannya seorang manusia yang agung bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sesungguhnya Allah itu benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin, mengutus di tengah-tengah mereka rasul dan kalangan kita sendiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari bentuk malaikat, bukan dari bentuk yang lainnya, tapi memang dari orang kita sendiri untuk mengajarkan kepada kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita memperingati hari kelahiran seorang manusia yang agung, sebuah nikmat yang besar. Nikmat yang besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini, kita hadir di berbagai majelis maulid, kita hadir di berbagai tempat, di berbagai masjid. Itu semua karena bagian dari kecintaan kita kepada manusia yang agung, yang telah menjadi nikmat bagi kehidupan kita. Tadi Bapak Ketua Panitia sudah mengatakan bahwa sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba, orang akan bersama yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta kepada sesosok orang, sesuatu atau apapun itu, kemungkinan besar kita akan bersama dengan itu. Tapi apakah itu akan memberikan syafaat kita di yaumil mahsyar? Maka mencintai manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang sempurna, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harapan terbaiknya dan harapan terbesarnya adalah bagaimana nanti di yaumil mahsyar
kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini panitia mengingatkan kepada kita melalui tema menentukan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai upaya perbaikan diri kita. Lalu apakah kita hanya sebatas mencintai Nabi kita Muhammad SAW? Tidak sebatas mencintai, tapi butuh pembuktian. Cinta itu butuh pembuktian. Kita tahu bagaimana mungkin waktu kita muda dulu, waktu kita mendekati istri kita, waktu kita mau dengan istri kita, bagaimana cara kita menggambarkan bentuk kecintaan itu kepada mereka. Maka kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perlu dibuktikan. Apa yang menjadi pembuktian itu? Maka yang perlu kita lakukan adalah meneladani akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu ketiga, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu bertanya kepada ayahnya. Sayyidina Husain ini anaknya Sayyidina Ali. Anaknya Sayyidina Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Husain ini bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai ayahku, ceritakan kepadaku kata Sayyidina Husain, ceritakan kepadaku bagaimana akhlak kakekku, bagaimana akhlak kakekku itu di depan teman-temannya, di depan para sahabat. Bagaimana akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di hadapan para sahabat. Maka inilah yang mencoba kita ambil hikmahnya pada malam hari ini, mencoba kita petik, kita dapatkan pengetahuannya pada malam hari ini, dan mudah-mudahan akan menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita, dan nantinya menjadi perbaikan pada diri kita masing-masing, termasuk pada kami yang memberikan penyampaian pada malam hari. Lalu apa akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang pertama akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para teman-temannya itu dikatakan oleh Sayyidina Ali, yang pertama da'iman bisyri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu da'iman bisyri. Apa Pak? Da'iman bisyri. Apa itu da'iman bisyri? Da'iman bisyri itu senantiasa menyenangkan teman-teman. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa ditunggu kehadirannya. Kalau lagi kumpul-kumpul, kalau bahasa kita sekarang ini nongkrong ya, kalau di masjid di tempat-tempat tertentu, da'iman bisyri. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu membahagiakan menyenangkan teman-teman. Kalau sudah berkumpul, bagaimana kecintaan para sahabat itu. Tapi kalau sudah berpisah, rasanya para sahabat itu ingin cepat-cepat kembali bareng, berkumpul nongkrong bareng, duduk bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kehadirannya menyenangkan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita Pak Hadir? Apakah kehadiran kita ditunggu oleh sahabat-sahabat kita? Apakah kehadiran kita dinanti oleh teman-teman kita? Maka dari itu akhlak pertama yang mesti kita contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat itu, di hadapan para teman-teman kita, adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang selalu menyenangkan kepada orang lain, orang yang selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Paling tidak kita tidak menyusahkan orang lain. Ya Pak. Paling tidak kita tidak menyusahkan orang lain. Kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, paling tidak kita bisa tidak menyusahkan orang lain. Jadi yang pertama itu da'iman bisyri, bahwa keberadaannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menggembirakan para sahabat-sahabatnya, senantiasa menggembirakan para teman-teman. Kita tahu bersama
bahwa apa cara kita menyenangkan teman-teman kita, menyenangkan para sahabat-sahabat kita, mungkin para tetangga kita. Banyak hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Paling tidak senyum kita, paling tidak senyuman kita bisa memberikan kebahagiaan atau keberkahan kepada orang lain. Nah, senyum Pak. Paling pertama itu senyum. Senyum itu bisa membuat orang lain bisa lebih familiar kepada kita, bisa lebih welcome kepada kita. Maka paling tidak yang pertama kita lakukan itu memelihara menjaga senyum kita. Jangan cemburu, jangan cemburu. Bagaimana kita senyum? Gimana agama Islam juga katakan bahwa senyum itu bagian dari sedekah. Kita tahu bahwa senyum itu bagian dari sedekah kita. Kalau kita mau sedekah uangnya pas-pasan, ya Pak ya. Mau sedekah ilmu juga pas-pasan. Mau sedekah apa lagi Pak? Nah, maka sedekah yang paling ringan, yang paling gampang itu tabassum abi wajhi akhika sadaqah. Senyum itu menjadi sedekah. Tapi senyum-senyum juga mesti ada lawannya Pak. Jangan tiba-tiba senyum sendiri. Ya, senyum-senyum sendiri pulang-pulang ya Pak ya. Ada tetangga di rumah, bapak sebelah itu pulang-pulang mau senyum-senyum aja ya. Maka senyum juga mesti ada lawannya. Maka yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita tetap menyenangkan orang lain, tetap memberikan kebahagiaan, tetap menghargai kepada orang lain.